sama Bubu Dela, sama Abang siapa Bang? Abang Rasya, sama Abang Danis. Sekarang kita mau sesi mendongeng. Kali ini Bubu mau cerita loh. Tahu nggak Bubu cerita hari ini tentang Bilal namanya nak? Bilal tuh, Bilal. Ada yang tahu nggak Bilal itu siapa? Nggak tahu ya? Bubu cerita ya. Ada yang mau dengerin nggak? Dengerin ya. Siap? Teman-teman di rumah juga siap ya? Oke, kita mulai. Nih nak, ini ada mobil terus ada ayahnya dan ada anak cowoknya, sama kayak Abang Rasya sama Abang Danis ya. Kita mulai ya. Oke. Nih, dia di dalam mobil bercerita nak sama anaknya, Abi, besok aku diminta ibu guru untuk mengikuti lomba azan. Wah, siapa yang tahu azan? Azan itu yang kalau mau sholat kan harus azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak? Kayak gitu kan? Bisa nggak? Abang Danis bisa nggak? Coba kayak mana? Malu ya. Abang Rasya bisa nggak azan? Bisa. Coba. Allahu Akbar. Nah, gitu. Wah, Masya Allah, hebat sekali. Nah, kalau sudah ada azan berarti tandanya kita mau sholat. Nah, coba kita dengar ya ceritanya. Nah, jadi besok siapa ini ya namanya ya, nama anaknya Abi ini mau lomba azan. Kata Abinya, wow, alhamdulillah Abi senang mendengarnya. Bilal mendapatkan hasil terbaik ya, kata Abi. Amin. Jadi si Bilal ini mau ikut lomba azan. Abang Dani sama Abang Rasya pernah ikut lomba azan nggak? Belum pernah, cuma denger azan dari masjid aja ya. Iya, oke. Dulu Umi dan Abi menamai kamu Bilal, nama anak kecilnya ini Bilal, sama kayak judul bukunya nak ya. Namai kamu Bilal dengan harapan dan doa kelak kamu akan menjadi orang yang soleh, pemberani dan memiliki suara emas seperti Bilal sahabat Rasulullah. Kok suaranya emas ya? Suara emas itu suara apa ya? Suara yang bagus kayaknya ya. Jadi kalau dia azan suaranya bagus kali ya, kayak gitu. Orang kalau azan di masjid suaranya bagus nggak? Bagus nggak? Bagus ya. Oke. Tuh lihat ditanya sama Bilal tuh, suara emas. Abi, tolong ceritakan dong tentang Bilal sahabat Rasul yang memiliki suara emas. Aku belum pernah mendengarnya, kata Bilal. Jadi ayahnya mau mulai bercerita. Bilal dahulunya adalah seorang budak yang memeluk Islam. Seorang budak tidak memiliki kebebasan karena dia harus melaksanakan semua perintah majikannya. Abi melanjutkan lagi, termasuk jika majikannya memerintahkan untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Jadi Bilal itu nak, kemarinnya itu sebelum masuk Islam, dia adalah seorang budak, dia nggak bisa memeluk agama Islam, harus dengerin majikannya. Terus kayak mana ya kelanjutannya ya? Akan tetapi Bilal tidak mau menuruti majikannya. Bilal sangat pemberani. Abang Rasya pemberani nggak? Pemberani ya? Abang Danis juga pemberani. Saat meyakini Islam agama yang benar, Bilal berpegang teguh walaupun harus dihukum oleh majikannya. Bilal tidak takut. Bilal tetap berkata ahad. Ahad artinya satu ya. Iya, satu. Maksudnya itu menyatakan bahwa Allah Tuhan yang satu. Sampai suatu ketika datanglah Abu Bakar membebaskan Bilal, dan saat itu juga Bilal yang pemberani menjadi manusia bebas untuk pertama kali. Jadi dia udah nggak jadi budak lagi, sudah dibebasin ya. Sudah nggak dipasang tali lagi di tangan kakinya ya. Sudah ditolong sama Abu Bakar. Oke, terus katanya gimana ya? Lalu tentang suara emasnya gimana? Wah, suara emasnya tadi kayak mana ya? Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun sebuah masjid. Lalu orang-orang berdiskusi bagaimana cara memanggil para umat Islam untuk sholat. Nah, kalau manggil orang umat Islam, sholat, nanti kan nggak kedengeran. Jadi gimana caranya? Berarti harus punya ide untuk pakai lonceng aja katanya. Namun itu mirip dengan kebiasaan orang Nasrani.
jadi nggak jadi pakai loncengnya. Ada juga yang memiliki ide menggunakan trompet, tapi itu mirip dengan kebiasaan orang Yahudi, jadi nggak jadi lagi deh pakai trompet. Lalu Abi kembali bercerita, akhirnya Rasulullah meminta Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kalinya, yang Allahu Akbar tadi ya nak ya. Dia pakai azan untuk memanggil orang mau sholat. Bilal memiliki suara yang indah. Karena itu Rasulullah meminta Bilal untuk mengumandangkan azan setiap kali waktu sholat. Nah, yang mengumandangkan azannya Bilal saat itu di rumah Rasulullah yang pertama kalinya bersebelahan dengan masjid. Setelah itu Rasul akan keluar dari rumah. Saat melihat Rasul keluar, Bilal segera melantunkan iqomat. Jadi kalau kita mau sholat itu harus dengar azan dulu ya nak ya. Sudah azan, terus kita berdiri di sejadah, terus ada yang iqomat. Iqomatnya kayak mana tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan? Habis itu baru sholat kan? Iya, sama kayak Bilal dan juga Rasulullah. Nah, saat kota Mekah dikuasai oleh Islam, Rasulullah meminta Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Wow, Masya Allah, di atas Ka'bah loh nak. Yang besar itu ya. Di atas Ka'bah untuk pertama kalinya Bilal loh nak, itu nak. Dengan lantang itu dengan besar suaranya, Bilal mengumandangkan azan. Saat itu beribu-ribu orang yang ada di sekitar Ka'bah melihatnya dengan takjub. Wow, semua orang tuh lihat Bilal nak di atas itu, katanya wah Masya Allah ada Bilal mengumandangkan azan katanya ya. Dan mereka mengikuti azan yang dikumandangkan Bilal dengan khusyuk. Dengan khusyuk tuh kayak mana? Dilihatin Masya Allah gitu ya. Betapa indahnya seruan yang dikumandangkan oleh Bilal. Azannya sangat merdu dan indah sekali, kata masyarakat di sana. Nah, terus saat Rasulullah wafat itu apa nak? Meninggal ya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Bilal tidak kuasa lagi untuk melakukan azan. Dia udah nggak mau lagi azan pas Rasulullahnya meninggal. Kenapa ya? Karena setiap Bilal azan, dia selalu mengingat Rasulullah dan menitikkan air mata, sehingga tidak sanggup melanjutkan azannya. Jadi dia tiap mau azan tuh ingat Rasulullah, jadi hatinya selalu sedih nak. Jadi dia udah nggak mau lagi azan, sedih ya, padahal suaranya bagus kayak suara emas, sungguh indah dan merdu. Abang nanti mau nggak bisa punya suara kayak Bilal, bisa azan? Abang Rasya mau? Nanti ke masjid ambil mic, kalau sudah waktu masuk sholat abang azan ya, sama abang Danis juga ya, nanti harus dicoba berani ya kayak Bilal ya. Oke. Nah, begitulah kecintaan Bilal juga terhadap Nabi Muhammad. Dia sudah saking sayangnya sama Nabi Muhammad, dia udah nggak mau lagi azan pas Nabi Muhammadnya meninggal. Masya Allah Abi, kata Bilalnya, aku terharu mendengar kisah Bilal. Aku akan berusaha agar bisa seperti Bilal, katanya, mengajak orang-orang untuk melaksanakan sholat di masjid dengan suara azan yang aku kumandangkan. Amin, kata abinya. Semoga anak Abi bisa seperti Bilal yang sesungguhnya, soleh, pemberani, dan ahli menyeru umat Islam untuk datang sholat ke masjid ketika mendengar azan. Ayo di sini Abang Rasya sama Abang Danis, kalau dengar azan ke masjid apa enggak? Ke masjid apa enggak? Kalau cowok sholatnya harus di masjid, oke? Nanti kita ke masjid ya kalau dengar azan ya. Oke. Suara azan udah terdengar dari luar mobil. Alhamdulillah Abi sudah datang waktu zuhur, kata Bilalnya. Kita berhenti dulu di masjid. Nah, kalau dengar azan langsung stop di masjid dia nak untuk sholat. Oke, siap bos Bilal, kata abinya ya. Mereka langsung pergi ke masjid untuk sholat. Habis deh. Nah, teman-teman, anak-anak yang soleh dan soleha, Bilal merupakan teladan yang baik bagi kita. Untuk perempuan bisa mencontoh keteguhannya
dalam mempertahankan iman Islam walaupun Bilal mengalami banyak sekali ujian. Bagi anak laki-laki, semoga kisah Bilal bisa menjadi penyemangat agar kita bisa menjadi anak pemberani, anak soleh, dan bisa azan seperti Bilal. Walaupun Allah tidak menganugerahi suara merdu pada semua orang, kita tetap bisa berlatih azan dengan baik dan indah. Semangat ya, abang semangat ya. Gimana dongengnya? Seru nggak? Tentang Bilal ya tadi ya. Bilal itu ngapain sih tadi? Mengumandangkan azan. Dia cinta sekali kepada siapa sih? Kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat terus nak ya. Kita harus semangat sholat, semangat puasa untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah. Sekian dulu ya kita dongeng hari ini ya. Bilang dong dadah teman-temannya. Sampai ketemu lagi mana? Sampai ketemu lagi minggu depan bersama Bu Dela, Abang Rasya, dan Abang Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Dadah.